Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ya. Baik, kembali lagi di podcast Santri Az-Zaitun. Nah, untuk edisi kali ini kita hadirkan dua orang tamu yang fenomenal, yang unik ya. Yang unik yaitu Saudara Nopal dan Robi Aldino. Halo semuanya. Oke, nah jadi sedikit diulas ya. Ini dua kawan kita ini merupakan alumni MA Az-Zaitun angkatan 2020 yang baru saja lulus. Nah, mau kira-kira seperti apa sih kisah mereka berdua itu dari selama di Az-Zaitun? Nah, kita akan ulik. Oke. Baik. Apa kabar nih? Nopal dan Robi? Masih baik-baik saja. Masih baik-baik saja ya? Oke, nah coba dari Nopal deh, dari Nopal. Nah, lu tuh masuk ke Robi dulu deh, karena Robi Mungkin saya anak baru ya. Mungkin lebih keren gitu. Oke, siapa nih? Nopal apa Robi? ya gimana? Ya udah, oke. Robi kan lebih asik sih kan. Nggak, berhubung tadi gue nyebut Nopal duluan, jadi nggak apa-apa ya Nopal. Nah, lu tuh masuk Zaitun tuh dari kelas berapa sih? Gua dari kelas 1. Dari kelas 1. Iya lu kelas 1. Betah. Gua sih dibilang betah, dibilang nggak betah ya, nggak betah ya lah. Tapi alhamdulillah kalau mau mukanya. Gila. Ini tuh kalau di scanning tuh bukan muka lagi bro, berkelakar. Sumpah, serius gue. Tapi dari mukanya kelihatan pakai skincare dia. Ini boleh endorse ya? Endorse skincare. Iya. Kita minumnya Hamaim jadi kulitnya bagus. Oh gitu ya. Jadi karena produk Hamayun tuh. Iya. Ini by the way gue pernah bikin iklan Hamaim bro. Gila ya. Barang dulu ada deh profesional gue namanya Cinematic Picture tapi udah bubar. Gak kacau. Nah, oke. Berkaitan tadi kan ada soal betah dan nggak betah. Nah, bisa diceritain dikit ya, kira-kira apa yang bikin betah dan apa yang bikin nggak betah? Selama 12 tahun ya? Oh, banyak sih. Gue termasuk apa ya, orang yang melakukan apa yang gue suka aja gitu. Oh iya. Nah, makanya gue bilang gue agak jet lag karena kan gimana ya, di sini kan over rules banget gitu ya, sangat peraturan banget lah. Jadi kayak ya di beberapa aturan yang kurang gue suka gitu kan. Jadi gue lebih merasa udah amat lah gitu kan. Terus salah satu kejadian yang gue sempet down lah di sini tuh waktu kelas 10 lah. Pokoknya ada salah satu momen dimana gue lagi tahap kalau gue bilang pubernya lah ya, bandel-bandelnya gitu. Pernah saat itu kalau nggak salah masalahnya UK gue nggak kelar, itu orang tua gue dipanggil tuh di situ kan. Gila sih yang gue rasain apa ya, karena selama 12 tahun gue di sini tuh kayak nggak ada masalah men gitu kan ya. Tiba-tiba gue kena masalah yang kalau menurut gue kayaknya nggak parah-parah banget lah gitu kan. Ada orang di sini lebih parah lagi lah dari gue gitu kan, kayak berantem sampai temennya bengap mungkin gitu kan. Tapi ya sih gue males sih. Orang tua gue dipanggil kan. Wah itu benar-benar nyentuh hati banget gitu kan. Gue merasa kayak anak yang gagal lah gitu memberikan. Nah di situ waktu itu gue mulai berpikir lah gitu kan. Setelah dari situ ya udah akhirnya gue mulai improvisasi lagi tuh. Wah gue nggak bisa kayak gini nih gitu kan. Udah akhirnya gue mulai lagi dari awal. Di kelas 11 gue alhamdulillah nggak ada problem sih, meskipun ada sebenarnya, karena gue kalau dibilang bandel lu cuma bandel lah di sini. Kalau baiknya gue gue organisasi lah, cuman nggak sebagai kepala lah ya, nggak sebagai kepala gitu. Nggak sebagai ini ya, orang yang tampil gitu ya. Iya, gue lebih suka ini sih,
isu di balik layar. Orang-orang di balik layar ya. Gue sempat jadi produser kan, sama gue pernah produce kerja bareng tim yang Saturi sekarang nih. Dulu sama pernah garap film Toleransi Keberagaman. Itu ide dari Saturi itu. Itu sebenarnya gue saat itu males sih sebenarnya. Apa dulu dong Saturinya? Halo. Sebenarnya jujurnya saat itu sebenarnya gue males banget sih. Cuman gimana ya, gue menghormati mayoritas kan. Tim-tim saat itu kan pada oke, ambil aja gitu kan. Oh yaudah, gue support aja lah gitu. Akhirnya yaudah. Ya dengan segala keterbatasan lah gitu kan. Oke, kita ambil. Nah, oke. Kalau soal itu tadi film Toleransi Keberagaman, kira-kira apa yang menurut lo paling menarik dari film itu? Oh, ini kita jadi bahas film ya. Oke. Ya kan karena gue rasa apa ya, ini bidang keahlian lo gitu. Oke. Yang menarik dari film itu, sebenarnya yang menarik banyak sih ya. Gila, itu jadi pengalaman gue juga di sini lah, di produksi film di Mahat gitu kan. Jadi film Toleransi Keberagaman itu kalau nggak salah yang gue inget ya, itu dibuat sama Setafil Siraj, ketua PBNU kalau nggak salah. Nah terus Saturi ngasih kabar ke gue, Val, nih ada lomba, coba ambil deh. Bagus gitu kan. Temanya relate sama Zaitun lah gitu kan, sama Zaitun. Terus sebenarnya di situ gue apa ya, belum kena maksudnya Saturi gitu. Ustadz Ahmad Ibrahim. Tapi di situ gue sempat ngobrol sama tim gue gitu kan. Gimana nih, Saturi ngajak kita buat ini, ambil gak gitu kan. Terus mereka kebanyakan sih ayo aja gitu kan, ayo aja. Sudah akhirnya malamnya apa lusanya gitu kita kumpul bareng sama Saturi sama seluruh tim di situ buat ngebahas proyek itu. Terus ya udah tuh akhirnya terus lah oke, Cinematic Picture ikut lomba itu. Sebenarnya seru banget nih, kalau diceritain panjang loh, apa nih Ya gua percepat aja intinya aja gitu. Oke, di situ saya gue belajar adaptasi sih, karena kan gue sejujurnya gue agak introvert gitu ya orangnya. Nggak sih, kurang ini ya, apa sih, kurang suka bersosialisasi gitu. Iya, kurang lah. Cuman di situlah tantangan gue gitu kan, buat bisa mengantarkan skrip ke teman-teman di situ kan. Terus alhamdulillah ya seru lah menurut gue gitu kan. Banyak ujiannya juga sebenarnya di situ, sampai sebenarnya yang kurang di Mahat nih ya, gue jujur aja, Mahat tuh kurang. Sebenarnya banyak santri di sini di Mahat tuh yang berpotensi lah, punya potensi lebih gitu, tapi aksesnya kurang menurut gue itu. Akses kemana nih? Akses mereka buat explore kemampuan mereka gitu ya? Iya, apapun itu. Kalau menurut gue banyak banget lah, dari kelas kita dulu sampai ke adik-adik kelas itu sekarang banyak banget potensi-potensi keren lah menurut gue ya. Cuman kayak kita mau buat film aja itu kan ada prosedural yang rumit juga gitu kan, pakai ruangannya harus ngajin surat dulu. Terus ya oke lah, itu prosedural lah, bisa ditembus gitu loh. Di luar dari itulah birokrasinya banyak gitu loh. Nah makanya sebenarnya kalau misalnya kita nih sebagai orang-orang punya skill di sini gitu, disupport aja, dikasih wadah, terus aksesnya dipermudah gitu. Iya. Mungkin konten creator, mungkin Mahat Al-Zaitun bisa cepet viral gitu. Nggak kayak sekarang lah gitu kan. Mahat udah berdiri 20 tahun gitu kan, tapi kayaknya susah terdengar di masyarakat luar gitu. Gue kurang paham lah itu kenapa, tapi kalau menurut gue mungkin salah satunya untuk memviralkannya itu akses di dalam sini agak kurang gitu sih. Oke. Nah, kita beralih dulu nih Pak ke Robi. Kita ulas Robi nih. Biar nggak diam aja Anda. Nah, kalau Robi nih, kan kalau tadi Nopal dari kelas 1, kalau Robi itu dari kelas berapa sih? Dari kelas 10, 1 SMA. Oh, dari kelas 10. Nah,
eh, kira-kira Robi itu tahu Zaitun dari mana? Awal sebenarnya saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Orang tua nyaranin untuk masuk pesantren. Saya belum tahu pesantrennya kayak apa. Tapi ada kemauan gitu buat masuk. Nggak pernah ada sebelumnya. Dikasih tahu fotonya, wih keren banget nih. Pas ternyata datang ke sini, beneran keren. Bener nggak? Enggak. Iya. Tapi ada tapinya tuh pasti. Karena dia kelamaan. Di kelas 1 mungkin bosen kan. Enggak sih, seru sih Zaitun seru. Jadi saya masuk kelas 10. Kelas ya masa-masa sulit kelas 10 masuk kelas 11. Masa-masa sulit gimana tuh gimana? Jadi adaptasi lah dulu kan. Gue pribadi tinggal di Jakarta. Apa-apa mudah. Pindah ke Indramayu, pindah ke Zaitun, kota di tengah hutan. Ya perlu penyesuaian. Makan di jadwal, tidur di jadwal, sekolah di jadwal. Kalau waktu dulu di Jakarta kan hidup senang hati aja gitu kan. Iya. Pas di jadwal ya agak merasa terkekang dikit, mungkin karena baru-baru. Ngeluh masih ya. Iya. Wajar lah ya. Wajar gak sih? Wajar. Gua enggak sih. Enggak. Nah, hal apa yang paling berkesan buat lo selama masa MA di Jai? Hal yang paling berkesan adalah ketika saya ikut organisasi. Kebetulan organisasi juga bareng dia, bareng si Nopal. Apa namanya? SPL. Gila sih itu. Apa tuh SPL? SPL itu ya sekedar informasi, SPL itu santri pengurus asrama. Santri pengurus santai. Iya. Tapi dari ruang lingkup lebih besarnya santri pengurus asrama. Iya, itu Anda pernah menjabat sebagai bos saya. Iya. Kita adalah partner, tidak ada bos. Iya. Semua sama. Ya kebetulan kita bareng jadi SPL yang ngatur kelas 10, kelas 11 selama berapa? 1,5 tahun ya kurang lebih. Sama-sama. Masa jabatan paling lama gitu SPL. Bareng Opus juga ya. Paling lama banyak lah kenangan. Banyak kenangan yang baik walaupun kenangan buruk lebih banyak sih. Nah, selama jadi SPL itu apa yang paling menarik menurut lo? Paling menarik. Yang bisa, yang kira-kira paling apa ya, membekas gitu di hati lo? Paling nyari maling nggak ya? Ada maling. Nyari maling. Jadi ada beberapa adik kelas kita mungkin ekonominya terbatas. Jadi entah mungkin iseng atau apa mengambil barang temannya gitu. Jadi yang namanya adik kelas itu butuh kita sedikit ajak diskusi gitu. Diskusi yang berbelit-belit. Jadi kita ajak ngobrol, akhirnya mau terbuka. Paling seru itu sih, walaupun sampai mulut berbusa ya. Ngomong-ngomong terus ya. Pernah Anda Pak? Saya sering. Pakai tangan atau pakai mulut? Pakai kaki. Enggak lah. Kita nggak boleh kayak gitu. Masnya sendiri pernah? Enggak. Oh enggak pernah. Kayak mukanya nggak cocok sih. Mukanya nggak cocok. Cocok aja. Wah, kok jadi ngomongin apa sih? Gimana? Enggak, oke. Nah, kalau tadi Robi ini dari Jakarta, kalau Nopal dari Saya sama Pak, Jakarta juga. Jakarta juga. Nah, kira-kira tadi kalau misalkan berarti kan si Robi ini ada shock kultur ya? Oh iya. Ada shock kultur dari Jakarta pas ke Zaitun pas awal-awal. Nah, kalau Nopal pas dulu MI nih, ada shock kultur kayak gitu nggak? Kalau pas MI ya? Enggak, saya bahagia aja pas MI. Tapi pas transisi dari kelas 6 ke kelas 7 tuh. Gila itu shock banget sih itu. Kaget banget. Karena di MI kan kita diperhatiin gitu kan ya. Terus belajar masih dituntun sama tangan guru gitu kan. Mungkin di MI karena belum sadar kali ya. Iya, masih asik aja ngerjain masih lah, ini ya, masih enjoy gitu. Masih bocil. Mikirnya baru setengah otak kepake gitu. Pas masuk kelas 7, wah gila ini. Pantes banyak teman-teman gua saat itu banyak yang keluar gitu loh. Pantes banyak yang keluar gitu kan. Cuman di situ gua berusaha kuat lah. Karena ya emang orang tua pengen gua di sini sampai selesai lah gitu kan. Kayak gua terus berjuang sampai kelas 10 tadi tuh yang gue kena masalah. Itu pikiran gue tuh di situ, dimana gue bisa bertahan sampai akhir lah. Nah, kita balik lagi ke Robi.
kira-kira apa pendapat lo ya? Apa pendapat lo soal apa ya? Yang terjadi di lingkungan lo? Lingkungan mana nih? Yang terjadi di lingkungan ya di lingkungan sekitar lo gitu. Entah Lingkungan itu. sekitar. Ya pertama kan gini, kan lo kan masih ke lock ya, masih ke lock di sini, masih ke lock di Zaitun, dan lo nggak bisa pulang ke rumah. Nah kira-kira apa tanggapan lo tuh soal hal kayak gitu? Ya, teman saya banyak di luar SMP, masih kontak sampai sekarang. Ya. Jadi kalau di luar itu yang saya dapat kabarnya mereka nggak bisa ketemu sama temennya, karena yang nggak sekolah, mereka nggak sempet foto-foto akhir wisudaan. Jadi saya di sini bersyukur bareng Nopal, bareng kawan-kawan yang lain, masih bisa kumpul bareng temennya, masih bisa bareng makan, tidur bareng, main bareng, game bareng, jalin video orang bareng, jalin orang bareng. Kalau di luar, ya tiba-tiba nggak sekolah, gitu nggak ketemu lagi. Apalagi kelas 3 ya, kelas 3 SMA. siapa Lulus, udah langsung kuliah, nggak ada kenangan-kenangan ya. iya kita malah buat kenangan mulai Iya. Alhamdulillah, bersyukur lah masih bisa kumpul walaupun belum mulai pulang. Ini udah ngepet Betul betul. gua udah ngepet ke Bandung nih. jangan Nah kalau lu Pal gimana tanggapan lu? Gua sama Robi sih sebenarnya kurang lebih ya di gue enjoy aja lah karena sama di luar keadaannya sama gitu kan. Bokap nyokap nelfon juga kayak ya sama bang di rumah juga bosan gitu kan. Yaudah gue melakukan apa yang gue bisa lah di sini gitu. Iya. Oke ya. Berarti memang apa yang kita alami sekarang itu patut harus disyukuri ya. Iya, benar. Apapun itu. Nah, oke. Mungkin itu aja ya untuk sesi kali ini. Selanjutnya mungkin gue bakal ngundang lu berdua di sesi round table. Jadi tunggu aja ya. Oke, ya baik. Itu tadi sedikit ulasan mengenai dua orang tamu kita pada edisi kali ini, itu Nopal dan Robi. Nah kalau mau tahu lebih dalam tentang siapa mereka dan bagaimana pemikiran-pemikiran mereka atau bagaimana karya-karya mereka, nah tunggu aja kelanjutannya. Oke, sekian untuk edisi podcast kali ini. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.